Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa anwalah amma ba'du. Para santri sekalian yang semoga senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap ilmu yang telah antum pelajari. Alhamdulillah pada semester yang kedua ini kita kembali lagi bisa melanjutkan pelajaran biologi kita. Yang mana pada pertemuan pertama di semester 2 ini kita akan membahas pola pewarisan sifat, ya, bagaimana sifat diwariskan dari induk ke anaknya, dan bagaimana penerapan hukum Mendel dalam pemodelan pola pewarisan sifat tersebut. Adapun tujuan pelajaran kita, yakni diharapkan kepada antum peserta didik dapat memahami mekanisme dan pola pewarisan sifat menurut hukum Mendel dan juga dapat menerapkan hukum Mendel dalam pola persilangan monohibrid dan dihibrid. Pewarisan sifat diwariskan melalui perkawinan. Jadi perkawinan akan menghasilkan keturunan yang memiliki bentuk fisik dan sifat yang mirip dengan orang tua mereka. Kemiripan ini terjadi karena sifat yang terdapat pada gen dalam inti sel sperma yang bergabung dengan gen dalam inti sel telur. Jadi gen sel sperma bergabung dengan gen sel telur. Nah, dari perkawinan tersebut dihasilkan individu yang memiliki gabungan antara sifat-sifat gen tersebut. Seorang ilmuwan bernama Gregor Johann Mendel berhasil memodelkan pola pewarisan sifat dari induk ke anaknya. Pemodelan pola pewarisan sifat ini kemudian dirumuskan sebagai hukum Mendel. Mendel dalam pemodelannya menggunakan atau menyilangkan tanaman ercis. Tanaman ercis ini dipilih karena mudah tumbuh, berumur pendek, mudah melakukan penyerbukan, keturunannya banyak dan berbunga sempurna, serta mudah dibedakan sifat-sifatnya. Mudah dibedakan sifat bedanya. Nah, ada beberapa istilah dalam pemodelan pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Istilah yang pertama kita akan mengenal genotipe. Genotipe adalah sifat tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dalam individu. Jadi genotipe sifat tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen. Pasangan gen dalam individu. Pasangan gen ini dikenal dengan alel, ya. Pasangan gen dikenal dengan alel. Gen, ada gen dominan dan ada gen resesif. Gen dominan adalah gen yang kuat, ya, dilambangkan dengan huruf besar. Sedangkan gen resesif adalah gen lemah atau gen yang tertutupi jika disandingkan dengan jika berpasangan dengan gen dominan. Ya, jadi ketika gen dominan berpasangan dengan gen resesif, maka gen dominan akan menutupi gen resesif. Nah, di mana gen resesif ini dilambangkan dengan huruf kecil. Misalkan, diketahui gen biji bulat, ya, dilambangkan dengan B besar, sifatnya dominan, ya, dominan atau kuat terhadap gen biji keriput, atau yang kita lambangkan dengan B kecil. Nah, genotipe biji bulat itu dilambangkan dengan B besar atau B besar B kecil. Artinya B besar ini, ya, keduanya dominan, berarti biji bulat, ya. Sedangkan yang ini ada gen dominan, ya, dan ada gen resesif, ya. Ada biji bulat dan ada biji keriput. Namun biji bulatnya dominan terhadap biji keriput, sehingga biji keriput tertutupi, ya, gen biji bulat. Sehingga ini juga termasuk genotipe dari biji bulat karena keriputnya tertutupi. Kemudian ada genotipe biji keriput, ya, dilambangkan dengan B kecil atau B resesif. Ya, jadi ini disebut dengan homozigot resesif. Ya, homo berarti pasangan gen yang sama-sama resesif. Atau yang ini B besar ini adalah homozigot dominan. Ya, pasangan gen yang sama-sama dominan. Sedangkan B besar B kecil ini ada B dominan, ada B resesif. Ini disebut dengan heterozigot, ya, heterozigot. Ini homozigot dominan, homozigot
resesif, dan yang ini adalah heterozigot. Kemudian selain genotipe ada fenotipe. Fenotipe adalah sifat tampak organisme yang dikodekan oleh genotipenya. Ya, sifat tampak ya. Misalkan B kecil ini fenotipenya adalah biji keriput ya. B besar ini adalah genotipenya, maka fenotipenya adalah biji bulat ya, seperti itu. Contoh, biji bulat merupakan fenotipe dari genotipe B besar atau B besar B kecil. Kemudian selain itu ada parental. Parental itu pasangan gen induk yang mewariskan sifat tertentu. Sedangkan lawannya adalah filial. Filial itu adalah pasangan gen keturunan ya, anak hasil persilangan dari gen induk. Baiklah, istilah-istilah itu akan kita gunakan dalam mempelajari hukum satu Mendel. Nah, hukum satu Mendel ini Mendel peroleh atau rumuskan ya, dari hasil penelitiannya dengan menyilangkan tanaman ya, dengan satu sifat beda atau disebut dengan perkawinan monohibrid. Ya, jadi perkawinan dengan satu sifat beda. Ya, misalkan biji bulat dengan biji keriput. Nah, ini sama-sama satu sifat beda ya, satu sifat yaitu bentuk dari bijinya. Jadi biji bulat dan biji keriput, satu sifat beda. Nah, ternyata dari perkawinan monohibrid ini Mendel menemukan bahwa sebagian besar ya, perkawinan monohibrid ini terjadi sifat dominansi penuh ya. Namun kadang-kadang juga pada beberapa kasus terjadi sifat intermediate. Apa itu sifat dominansi penuh dan sifat intermediate? Nanti kita akan bahas. Kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu, bagaimana bunyi dari hukum satu Mendel. Hukum satu Mendel juga disebut dengan hukum pemisahan gen sealel atau hukum segregasi gen. Ya, yang berbunyi pada pembentukan gamet atau pembelahan meiosis. Masih ingat ya pelajaran kita semester lalu? Ya, bagaimana gametogenesis, pembentukan gamet terjadi. Jadi ketika pembentukan gamet, maka pembelahan yang terjadi adalah pembelahan meiosis ya. Nah, pasangan-pasangan gen sealel atau ya, pasangan gen ini akan saling berpisah ya. Ini adalah pembelahan meiosis ya. Kemudian dalam pembelahan meiosis, masih ingat ya, terbentuk tetrad ya, tetrad seperti ini. Jadi akan terbentuk kromosom homolog ya. Kemudian ya, setiap ini namanya lokus ya. Nah, setiap lokus ini ya terdapat alel ya, pasangan gen yang kemudian pada akhirnya akan berpisah ya, sehingga yang awalnya T besar T kecil pada pembelahan meiosis ini, pada tetrat ini kemudian akan berpisah menjadi T besar T kecil dan T kecil. Jadi ya, pada pembentukan gamet pasangan-pasangan gen sealel saling berpisah. Nah, kemudian perkawinan monohibrid sifat dominansi penuh ya. Jadi kita akan bahas bagaimana sifat dominansi penuh pada perkawinan monohibrid. Mendel melakukan persilangan tanaman ercis berbiji bulat dengan tanaman ercis berbiji keriput. Kemudian keturunan F1-nya, keturunan pertamanya disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan keturunan F2. Pada persilangan ini terjadi sifat dominansi penuh. Nah, ini adalah parental ya, induknya. Nah, jadi menggunakan galur murni, yaitu homozigot dominan disilangkan dengan homozigot resesif. Ya, biji bulat disilangkan dengan biji keriput. Nah, kemudian berdasarkan hukum pertama Mendel, ya, maka B besar ini akan berpisah. Ya, jadi akan berpisah pasangan gen ini menjadi B besar dan B besar ya. Jadi cukup satu yang mewakili ya, ini B besar ya. Karena sama ya. Kemudian ini B kecil. Nah, diambil gametnya B kecil. Kemudian kita silangkan, nanti keturunan pertamanya adalah B besar B kecil atau biji bulat. Kemudian keturunan pertama ini kita silangkan lagi dengan sesamanya, ini biji bulat dengan biji bulat, B besar B kecil ya. Kemudian pada pembentukan gamet hukum pertama Mendel tadi berlaku. Ini dipisah jadi B besar dan B kecil karena beda ya, tadi sama.
sekarang beda, B besar, B kecil, B besar, dan B kecil juga. Nah, jadi ini induk betina, ya, dan ini induk jantan. Atau ini gamet sel telur, dan ini gamet dari sel sperma. Nah, kemudian F2, filial yang kedua. Nah, maka kita akan silangkan ya B besar B kecil dengan B besar dan B kecil yang ini. Kita buatkan tabel B besar B kecil, B besar B kecil, B besar dengan B besar ini, B dominan dengan B dominan ini akan menjadi B dominan B dominan. Jadi homozigot dominan biji bulat. B kecil B besar, jadi heterozigot biji bulat. Kemudian B besar B kecil, heterozigot biji bulat, B kecil homozigot resesif biji keriput. Kemudian kita akan menghitung perbandingan genotipenya, ya, perbandingan genotipe F2-nya. Jadi genotipe adalah pasangan gen ini ya. Jadi pasangan gennya BB ada 1, B besar B kecil ada 2, B kecil ada 1. Jadi 50%-nya adalah biji bulat, ya, adalah B besar B kecil, ya, gitu ya. Kemudian 25%-nya adalah B besar dan 25% lainnya adalah B kecil. Ya. Sedangkan perbandingan fenotipenya F2 fenotipe biji bulat dibanding dengan biji keriput, biji bulat ada 3, biji keriput ada 1, sehingga 75%-nya adalah biji bulat, sedangkan 25%-nya adalah biji keriput. Jadi ini membantu kita untuk menghitung, misalkan kita memiliki 8 ya, keturunan F2 dari persilangan galur murni ini. Ya, ada 8 keturunan. Nah, 75% dari 8 itu ya kemungkinan besar adalah biji bulat, sedangkan 25%-nya adalah biji keriput. Jadi biji bulatnya sekitar 6 ya. Ada 6 yang biji bulat dan sisanya 2 itu adalah biji keriput. Ya, itu cara perhitungannya. Nah, kemudian perkawinan monohibrid sifat intermediat. Kadang-kadang pada beberapa kasus seperti pada penyerbukan silang tanaman bunga pukul 4 atau bilis jalapa, serbuk sari berasal dari tanaman homozigot berbunga merah M dominan. Silangkan dengan putik tanaman homozigot berbunga putih M resesif ya. F1-nya ya, keturunan pertamanya disilangkan dengan sesamanya dan menunjukkan adanya sifat intermediat pada perkawinan monohibrid. Ya. Nah, ini adalah parentalnya. Jadi homozigot dominan disilangkan dengan homozigot resesif. Ya, kita ambil gametnya M besar, M kecil, kemudian filial pertamanya ya, M besar, M kecil. Nah, yang terbentuk adalah bukan merah maupun bukan putih, namun sifat pertengahannya. Itu yang disebut dengan sifat intermediat, yakni merah muda. Jadi keturunan pertamanya bukan merah maupun bukan putih, tidak sama seperti induknya. Ya, namun memiliki warna yang baru, yakni perpaduan, yaitu merah muda. Nah, ini disebut dengan sifat intermediat. Nah, kemudian keturunan pertama ini kita silangkan lagi dengan keturunan pertama. Nah, kemudian hasilnya seperti ini, cara seperti tadi. Perbandingan genotipe F2-nya adalah 25% ya, M besar atau homozigot dominan, kemudian 50% heterozigot, 25% homozigot resesif. Sedangkan fenotipenya bukan 3:1 ya, tapi 1:2:1, merah banding merah muda banding putih. Yang merah 25%, merah mudanya 50%, putihnya 25%. Nah, kemudian Mendel juga melakukan penelitian atau percobaan menyilangkan dua sifat beda, persilangan dihibrid. Ya. Berdasarkan penelitian Mendel tentang persilangan dihibrid, maka dirumuskan hukum 2 Mendel yang juga disebut dengan hukum berpasangan secara bebas. Ya, jadi lawannya, jadi disebut dengan hukum segregasi, yaitu hukum pemisahan, ya, berpisah. Sekarang hukum berpasangan, yaitu hukum asortasi.
Pada saat pembentukan individu baru, ya, tadi saat pembentukan gamet, yang ini saat pembentukan individu baru. Setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lain. Ya, seperti ini ya. Ini ada T besar, tinggi ya, T kecil, kerdil. Ya, kemudian keturunan pertamanya seperti ini. Ya, kemudian terbentuk gamet ya, ya. Ada T besar, T kecil, T besar, T kecil. Nah, T besar ini ya akan berpasangan secara bebas dengan gen lain, misalnya T besar dengan T kecil, T besar dengan T besar, ya. T kecil dengan T besar, T kecil dengan T kecil. Nah, inilah yang disebut dengan hukum kedua Mendel. Ya. Sehingga terbentuk 4 ya kemungkinan pasangan gen atau alel ini ya. Itu untuk yang monhibrid ya. Nah, yang ini untuk yang dihibrid ya, persilangan dihibrid. Di sini ada parentalnya ya. Ada 2 sifat beda, yaitu bulat kuning, keriput hijau ya. Jadi bulat kuning dan keriput hijau disilangkan. Jadi ada 2 sifat beda, ya, ini bentuk bijinya dan warna bijinya. Jadi ada bulat atau keriput, ada kuning atau hijau. Ya. Kemudian kita ambil gametnya. Jadi ini terpisah menjadi B, K. B besar, K besar. Ya. Kemudian ada B kecil, K kecil. Ya. Kemudian kita silangkan ya, 2 sifat beda ini menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya, yaitu bulat kuning. Kemudian kita silangkan sesama keturunan pertamanya. Ya, kemudian kita tuliskan gametnya. Jadi hukum pertama Mendel ya, bahwa B besar, B kecil, K besar, K kecil ini akan terpisah menjadi B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Begitu juga dengan gamet dari jantan ini ya. Kemudian hasil persilangannya atau keturunan keduanya, kita buatkan tabel seperti ini. Ada 4 gamet yang disilangkan dengan 4 gamet, maka akan terbentuk 16 ya, 16 filial ya, atau keturunan ya, yang kemungkinan keturunan yang dengan perbandingan fenotipe ya. Bulat kuning ya, bulat kuning ada 9 ya. Kemudian ada keriput kuning ya. Keriput kuning ada 3, bulat hijau ada 3, dan keriput hijau ada 1. Jadi 56,25%-nya adalah bulat kuning, 18,75%-nya adalah keriput kuning, 18,75%-nya juga bulat hijau, dan sisanya yaitu 6,25% itu adalah keriput hijau. Seperti itu. Nah, perbandingan homozigot dan heterozigotnya adalah 4:12 ya. 4:12. Ini home 1 ya. Kemudian 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 dan 4. Ini adalah homozigot. Ya, selain itu adalah heterozigot. Nah, dalam percobaan Mendel ya, dikenal beberapa pengujian juga. Ada yang dikenal dengan perkawinan resiprok, ada back cross, dan ada test cross. Perkawinan resiprok ini merupakan perkawinan kebalikan dari semula yang dilakukan. Tujuannya untuk membuktikan bahwa induk jantan dan betina mempunyai kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Misalkan ada induk kuning dan hijau, ya, kemudian filial pertamanya adalah hijau, kemudian disilangkan dengan sesamanya, menghasilkan filial kedua H besar, H besar, H besar, H kecil, H besar, H kecil, dan H besar, H kecil juga. Jadi ada hijau semua ya. Nah, ketika kita balik dia antara induk jantan dan induk betinanya ya, kita balik, maka menghasilkan keturunan yang sama.
Jadi mempunyai kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat walaupun dibalik. Itu gunanya resiprok. Nah, kemudian ada juga backcross. Backcross ini perkawinan antara F1 dengan salah satu induknya. Tujuannya adalah untuk mencari genotipe induk. Misalkan ada biji keriput ya, F1-nya disilangkan dengan induknya yang berbiji bulat. Namun kita tidak tahu genotipenya. Nah, dari hasil persilangan tersebut kita mendapatkan adanya biji bulat dan biji keriput. Nah, biji bulat ini genotipenya adalah B besar B kecil ya. Maka karena perbandingannya adalah 1:1, yaitu 50% dan 50%, hal ini menunjukkan genotipe induk adalah ya B besar B kecil ya, karena dengan B kecil disilangkan dengan B besar B kecil inilah memungkinkan adanya 50%, 50%. Begitu juga dengan contoh lain ini ya. Ketika kita silangkan B besar B kecil dengan induk ya, yang bulat juga, namun kita tidak tahu genotipenya, ternyata keturunannya bulat semua, 100% bulat, otomatis ya. Induk ini adalah genotipenya adalah B besar B besar, artinya homozigot dominan ya. Karena hasil keturunannya bulat 100%. Adapun tes cross uji silang adalah perkawinan individu F1 dengan induknya yang bersifat homozigot resesif. Ingat ya, berbeda dengan back cross. Kalau tes cross ini dikawinkan dengan induknya yang bersifat homozigot resesif. Tujuannya mengetahui suatu individu bersifat homozigot atau heterozigot. Jika hasil uji menunjukkan beberapa fenotipe yang berbeda-beda, maka individu yang diuji bersifat heterozigot. Jika menunjukkan fenotipe yang sama, maka individu yang diuji tersebut bersifat homozigot. Nah, misalkan ini ya, hitam, kita tidak tahu genotipenya, dia heterozigot atau homozigot, disilangkanlah dengan homozigot resesif. Ternyata anaknya atau keturunannya hitam dan putih, 50%, 50%. Nah, karena menunjukkan fenotipe yang berbeda, ada hitam, ada putih, maka sudah pasti ini bersifat heterozigot. Nah, kemudian contoh yang kedua, hitam tapi tidak tahu genotipenya, disilangkan dengan induknya yang homozigot resesif, yaitu putih, menghasilkan 100% hitam keturunannya. Ya, otomatis ya, ini misalkan tikus hitam ya dengan tikus putih misalkan, maka genotipe induk tikus hitam ini akan bersifat homozigot karena hanya diperoleh fenotipe yang sama, yaitu hitam semua, 100% hitam. Otomatis ya homozigot. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Semoga Allah mudahkan antum dalam memahaminya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.